Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Eperendura Rafiza dari kelas 71 Madrasah Sanawiyah Laboratorium UIN Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas materi surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Terdiri atas 5 ayat dan merupakan surah ke-111 di Al-Quran. Mari kita amati dan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Shadaqallahul azim. Surah Al-Lahab ini menjelaskan bahwa Allah membinasakan Abu Lahab karena Abu Lahab sering menjahati Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Walaupun Abu Lahab adalah orang kaya dan dia sering membagikan uang-uangnya agar dia tidak mendapatkan balasan di hari kiamat nanti, namun pada surah ini Allah menjelaskan bahwa percuma dia membagikan semua hartanya karena dia sudah mencelakai Nabi Muhammad SAW. Di akhirat nanti, dia tidak hanya sendiri, namun dia juga bersama istrinya Arwa atau yang sering dipanggil Ummu Jamil. Karena Arwa sering menaburkan kayu-kayu yang berduri tajam di depan rumah Rasulullah SAW untuk mencelakai beliau. Sehingga di akhirat nanti dia akan membawa tumpukan kayu bakar. Kemudian untuk menjalankan rencana-rencananya, dia juga menjual kalung-kalung mahalnya untuk mendapatkan uang. Maka di hari kiamat nanti dia akan mendapat kalung dari sabut yang berasal dari api neraka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat asbabun nuzul surah ini. Untuk menyerukan Islam, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa dan menyerukan kepada seluruh penduduk Mekah. Ketika mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Jika aku mengatakan bahwa ada musuh di balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" "Tentu saja kami akan mempercayaimu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong," kata mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Allah telah menjadikanku sebagai pemberi peringatan akan hukuman yang menyakitkan. Ini adalah kesempatan kalian semua untuk menjadi seorang muslim." Tapi Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, berdiri dan berteriak kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Binasalah engkau, wahai Muhammad." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab sebagai balasan kutukan Abu Lahab. Dalam surah ini menjelaskan bahwa Abu Lahablah yang akan binasa dan dihukum atas semua kejahatannya. Sejak hari itu Abu Lahab menunjukkan kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh muslim. Dia juga melakukan banyak hal tercela dan jahat terhadap mereka. Setelah asbabun nuzul, sekarang mari kita lihat penjelasan dari ayat-ayat dari surah Al-Lahab. Di ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah mengutuk Abu Lahab karena dia telah mengutuk Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab benar-benar sakit. Dia menderita penyakit kulit yang sangat mematikan.
Di sekujur tubuhnya terdapat bintik-bintik yang sangat besar, sehingga dia pun wafat akibat penyakit tersebut. Di ayat kedua ini menjelaskan bahwa Abu Lahab merupakan orang yang sangat kaya, karena dia percaya bahwa uangnya akan menyelamatkannya dari hari pembalasan atau hari kiamat. Namun, pada ayat ini Allah membuktikan bahwa dia salah. Hanya dengan menjadi muslim yang baik, kita akan selamat dari hari yang mengerikan itu. Di ayat ketiga menjelaskan, karena Abu Lahab sering membanggakan namanya Lahab, yang artinya api, maka Allah menjerumuskannya ke dalam api yang bergejolak. Di ayat keempat ini menjelaskan bahwa istri Abu Lahab juga ikut masuk ke dalam neraka karena dia juga menjahati Nabi Muhammad SAW. Dia suka menebar kayu-kayu yang tajam di depan rumah Rasulullah untuk mencelakai Nabi Muhammad. Sehingga di neraka, dia akan membawa kayu bakar di punggungnya. Di ayat kelima ini menjelaskan bahwa istri Abu Lahab yang suka menjual kalungnya untuk mendapatkan uang sehingga bisa menjahati Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatannya, di neraka ia mendapatkan sebuah kalung yang terbuat dari bahan api neraka. Demikian penjabaran saya mengenai surah Al-Lahab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.